Bagi teman-teman trader semuanya, ketemu lagi dengan Wijaya Trading di sini. Pada pokok bahasan yang kita kupas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita bisa profit dalam waktu yang cepat dengan strategi yang cukup sederhana, yaitu dengan metode trend lines atau dengan menarik garis trend line. Kenapa kita bisa cepat profit dengan memanfaatkan garis trendline ini? Karena yang namanya trend itu selalu menjadi fokus atau selalu menjadi sesuatu yang sedang viral saat ini. Ketika market sedang naik atau sedang turun, maka disitulah para buyer atau seller yang sedang aktif di sana. Ya, di mana market yang sangat cenderung atau di mana salah satu market yang lebih dominan, itulah yang namanya tren. Ketika kita sudah mengikuti tren atau kita sudah mengikuti market yang sedang bergerak, yang sedang mendominasi, maka di situ kita akan lebih banyak profit daripada terseret arus floating minus yang cukup panjang. Nah, bagaimana caranya menentukan trend line dan bagaimana cara menariknya? Marilah kita kupas lebih detail, lebih akurat dan lebih cepat di sini. Kalau saya gambarkan secara logika, ya namanya trend line. Jadi kalau trend line itu kalau sedang naik seperti ini, contohnya, nah ini dari puncak ke puncaknya ini semakin naik, artinya dia adalah tren naik. Dari lembah ke lembahnya dia juga makin naik. Inilah yang namanya tren naik. Yang ini adalah titik tertinggi, ya, high. Ini high, ini adalah low high. Jadi yang lembah yang menuju ke atas, atau lembahnya juga dari mulai di bawah kemudian naik, makin lama makin ke atas, makin lama makin ke atas. Inilah yang namanya tren naik. Caranya menarik garis bagaimana? Dari ujung ke ujung ini kita bisa tarik garis lurus ke atas, termasuk yang di bawah. Nah, ini sangat berbeda ketika nanti terjadi break seperti ini. Ini berbeda lagi sudah. Nah, maka ketika sudah ketemu dengan trend line begini, ya, dari ujung ke ujung bawah makin naik, dari ujung atas ke ujung atas makin naik, ini adalah tren naik atau bullish. Ya, ini sangat mudah untuk kita ambil profit ketika kita tidak keluar dari jalur tren. Sebaliknya ketika market turun, maka juga sama, hampir sama. Ya, jadi seperti ini. Dari puncak ke puncak ini menuju ke bawah. Tangganya menuju ke bawah. Dari lembah ke lembah menuju ke bawah. Kalau ditarik garis ini adalah turun, ya. Ini akan sangat berbeda ketika nanti salah satu dari puncaknya mengalami break. Nah, nanti akan kita bahas. Ketika keluar dari jalur ini, maka ini yang namanya breakout. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana cara menggambarnya, bagaimana cara melukisnya dengan cepat dan kita bisa mengambil posisi dengan cepat pula. Tentu akan terbebas dari yang namanya floating panjang, floating Venus yang panjang, walaupun relatif tetapi minimal lebih cepat keluar dari pasar dengan posisi profit ketika kita tidak keluar dari tren.
Baik, kita akan langsung ke pasarnya. Kita akan coba bagaimana menggaris tren supaya kita bisa menentukan di mana titik open posisinya. Kalau saya gambarkan seperti ini, ya, saya mulai dari sini, ya. Ini ada trend line, ada tren turun di mana dominasi dikuasai oleh seller. Ya, maka ketika kita menemukan satu dominan, satu market yang didominasi salah satu, kita bisa ambil draw trend line atau garis trend line untuk menggambar. Kita ambil ujung ke ujungnya untuk menarik titik trend line-nya, ya. Ambil ujung ke ujungnya, ya, yang jelas tidak keluar dari zona merah itu, ya. Misalkan di sini ini trend line-nya, ini tren turun, ya. Ketika nanti market berikutnya dia menembus dari salah satu garis ini, ya, misalkan ini trennya turun, kemudian nanti dia keluar dari jalur ini atau naik, maka di situ sudah pasti akan terjadi breakout namanya. Kalau sudah terjadi breakout, maka kita ambil posisinya adalah ambil posisi sesuai dengan breakout itu, ngambilnya setelah terjadi breakout. Ya, ini ternyata keluar dari jalur rel. Kalau kita ngambil di sini, yang masih merahnya di sini, ya, kita bisa ngambil seperti ini untuk menentukan trend line turun. Ini adalah trend line turun. Kemudian ketika berada di jalur ini ternyata hijau keluar dari jalur tren yang atas, artinya terjadi breakout bullish seperti ini. Nah, kapan kita ngambil posisi seperti ini? Kita bisa ngambil posisi buy setelah terjadi breakout yang valid atau terjadi breakout yang tebal, keluar jalur yang cukup tebal, ya, maka bisa ngambil posisi sesuai dengan breakoutnya itu setelah ganti candle di H1. Jadi kita ambil posisinya di sini, kita bisa ngambil posisi buy. Target profit tidak usah terlalu muluk-muluk, menyesuaikan kondisi market, ya. Kalau di gold bisa ngambil 100 sampai 200 pips, ya, dalam artian kalau di 5 digit di belakang koma berarti kalau 200 pips berarti yang di belakang sudah berarti itu adalah angka sen. Jadi jangan ribut dengan istilah yang ada di forex ini, terutama istilah pips, pipet dan macam-macam. Tidak usah bingung, tidak usah risau. Yang penting kita paham ketika menggunakan 5 digit di belakang koma berarti kalau 200 pips artinya adalah 20 pip di broker yang menggunakan 4 digit, karena yang digit terakhir adalah sen. Tidak usah bingung, tidak usah mempermasalahkan pip atau pipet atau apapun namanya. Yang penting kalau kita menyebut pips berarti pergerakan angka satuan paling kecil dari pergerakan forex itu sendiri, pergerakan yang ada di market forex itu sendiri. Karena di sini saya menggunakan 5 digit di belakang koma, maka 200 pips ada berarti 20 pips di 4 digit, ya. Oke, kita ngambil keuntungan 100 sampai 200 pips. Berarti kalau kita ngambil di sini buy sangat tercapai sekali karena satu candle ini bisa 1200 lebih. Bagaimana kalau sudah terjadi
sudah tercapai kita profit, maka kita keluar, habis itu kita tunggu dulu sampai ada sinyal turun lagi. Seperti apa sinyal turunnya? Nah, kita lihat dulu ketika dia nge-break, kemudian kita coba tarik lagi garis trendline di bullish itu sendiri. Kita coba tarik di ke atas ini, jadi kita tarik trendline naiknya, ya kita ambil terpanjang atau yang paling menonjol, kita ambil untuk menentukan trendline naik. Ya, ini kita coba lukis garis trendline naik, karena sudah naik menjadi menjadi warna hijau di sini, artinya sudah merah tadi sudah di break, kemudian jadi trend lagi naik. Nah, kita lihat nanti ketika masih berada di rel trendline naik, maka dia akan terus naik. Sebaliknya ketika sudah ada breakout di rel ini, ya kita berarti bisa ngambil posisi lagi sell di area yang sudah valid. Artinya ketika baru satu yang melakukan break masih terlalu kecil, maka kita tunggu di candle berikutnya sampai betul-betul lebih kuat. Nah, ini adalah candle konfirmasi setelah breakout, ya. Maka ambil posisi sellnya di mana? Di sini, di candle yang ini. Ini adalah break pertama, kemudian ini adalah konfirmasi breakoutnya biar lebih kuat. Kemudian di sini kita bisa ngambil posisi sell di sini. Target profit tetap sama, ambil 200 sampai 100 sampai 200 pips cukup. Kalaupun masih panjang bisa menyesuaikan tergantung market yang volatilitas market yang bergerak saat itu. Tentu kalau kita ngambil cuma 100 pips sangat bisa sekali, karena ini bergerak satu candle bisa 4000 pips. Bagaimana kalau terjadi sideways? Nah, ketika terjadi sideways lebih baik kita menunggu sampai ada pengendali market, artinya sampai ada market yang dominan. Kita ambil contoh yang ini. Kalau ini adalah market sideways, kita tidak terlalu bisa ngambil. Contohnya kita ada market seperti ini, sudah ada tren naik, sama kita ambil posisi garis tren naik, kita lukis coba garis tren naiknya. Ini adalah garis tren naik, ya seperti ini. Ketika berada di rel tren naik, maka di sana masih berpotensi akan lanjut naik. Sebaliknya ketika sudah terjadi breakout atau terjadi break dari garis trendline ini, maka di situ akan berpeluang untuk lanjut turun dulu. Contoh seperti ini sudah di break, ya sudah kuat, di breaknya sudah tebal, maka kita bisa ambil posisi sell di sini. Ya, kita bisa ambil posisi sell di sini. Target sama 100 sampai 200 pip. Ternyata dapat 900 pip di sana. Kalau sudah terjadi profit atau sudah profit, kita jangan buru-buru masuk lagi, kita tetap monitoring lagi, tetap melihat perkembangan market selanjutnya sampai ada sinyal-sinyal yang lebih kuat lagi untuk kita ambil posisi lagi. Ya, ketika sudah breakout turun, ya ini sudah tren turun, kita bisa tarik lagi tren merahnya ini, garis merahnya, garis tren turun, kita bisa tarik garis lagi, ya sampai di sini, ambil ujung dan ujungnya yang paling menonjol di sana. Ya, saya kasih contoh begini, ketika sudah naik di break maka dia cenderung lebih kuat turunnya. Walaupun tidak terlalu panjang, tetapi sudah terjadi breakout, maka kita bisa ambil kesempatan itu untuk ambil open posisi di titik yang sudah breakout. Kemudian kita tarik garis lagi,
trendline lagi turunnya. Nah, kita lihat sudah breakout lagi. Maka ketika sudah breakout, kita ambil posisi ikut breakout dulu, buy di sini. Menunggu setelah betul-betul candle ini valid breakoutnya, kemudian kita ngambil dengan cepat di sini. Target profit tetap sama, kita dari sini dapat 1000 pips lebih. Kemudian setelah terjadi naik lagi, misalkan sudah terjadi break naik, trennya naik seperti ini. Nah, kita lihat, kita gambar lagi trennya naik. Ternyata trennya sekarang naik. Nah, kita gambar tren naik dulu ya. Untuk menentukan apakah nanti terjadi breakout lagi apa tidak. Kalau tidak terjadi breakout, maka dia akan berpotensi lanjut dulu. Nah, seperti ini. Karena tidak ada breakout. Coba perhatikan ketika nanti sudah di break. Nah, ini ketika sudah di break, ketika sudah break dari sana, maka potensi ikut break selalu ada di sana. Kita bisa ngambil peluang, kita bisa ambil kesempatan dengan open posisi setelah break di sini. Break dalam artian adalah terbentuk penembusan di titik trendline itu dengan volume yang tebal, bukan rejeksi tetapi harus volume tebal yang terbentuk, volume tebal yang menembus di sana. Maka kita bisa ambil posisi sell di sini, masih dapat ini 1000 pips lebih. Kemudian ketika turun ini kita juga bisa ambil lagi, tarik garis lagi tren turunnya. Kita tarik lagi, nah ini adalah tren turunnya. Kita bisa ambil seperti ini. Ya, ketika sudah ada tren turun, ada break lagi, ya kita bisa ambil posisi buy lagi. Ya, kita bisa ambil posisi buy sesuai dengan breakoutnya. Walaupun terjadi breakout yang kecil, tetapi kita juga bisa memanfaatkan lebih cepat lagi. Bagaimana kalau terjadi break tetapi berbalik? Tetap gunakan money management. Resiko paling maksimal adalah 20% dari modal kita. Pastikan ketika sudah mencapai 20%, kita segera ambil resiko, segera ambil tindakan, apakah itu cut loss atau mungkin punya recovery yang lain. Saran saya tetap manajemen resiko kita pakai maksimal 20% dari modal kita. Ya, ketika kita break naik tadi kita ngambil posisi buy. Nah, kalau kita cuma ngambil 100 pip masih dapat, walaupun hanya kecil tetapi terus bergerak ke bawah, tidak masalah. Yang penting peluang selalu ada, profit selalu kita dapatkan. Demikian teman-teman, strategi kita bagaimana open posisi di area-area yang cukup akurat, area-area yang cukup bisa profitable, sehingga kita tidak perlu terlalu lama terombang-ambing oleh arus floating minus. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa membantu teman-teman untuk selalu di dunia trading dengan profit yang berlimpah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe untuk selalu berlangganan, sehingga ada video yang baru kita, ada tutorial kita yang baru, teman-teman ada notifikasi. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Selamat pagi.